Ya pemirsa, beberapa waktu lalu kita pernah dialog tentang hak cipta utama terkait perselisihan antara penyanyi Agnes Mo dengan komposer Ari Bias. Nah, gara-gara hal itu pemirsa, sejumlah penyanyi beberapa waktu lalu mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kita telah bergabung pemirsa bersama dengan musisi Indonesia Arman Maulana. Selamat siang Mas Arman. Selamat siang. Baik, ini Mas Arman, apa sebetulnya esensi Mas Arman dengan rekan-rekan untuk mengajukan uji materi tentang hak cipta ini ke MK, Mas Arman? Nah, ini benar. Maksudnya yang kita kemukakan itu uji materi ya, Mbak ya. Yang beredar beritanya di mana-mana tuh menggugat MK. Enggak ada menggugat. Kita justru memberikan permohonan untuk uji materi beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Hak Cipta ya. Karena kan beda ya kalau menggugat seseorang atau sebuah badan dengan meminta uji materi ke MK. Jadi kan kita sebagai warga negara kan punya hak konstitusional ya untuk mempertanyakan atau meminta pertimbangan MK lah kepada sebuah undang-undang yang menurut kita tuh membingungkan atau bahkan mungkin tidak jelas karena berbeda interpretasi gitu ya. Itu kan kita punya hak untuk sebagai warga negara untuk meminta pertimbangan kepada MK gitu. Terus kan beda kan kalau pengadilan sama MK kan beda. Kalau pengadilan tuh ada kalah menang, ya kan? Tapi kan kalau MK itu kan apa sih namanya kita bertanya sebuah undang-undang. Terus kalau misalnya MK mengabulkan, ya udah undang-undang itu berlaku untuk semua orang gitu kan, dan kita juga akan menurut gitu sebagai warga negara, menurut kalau pengadilan kan ada kalah menang gitu kan, gitu sih. Dan menurut saya forum yang terbaik untuk kasus ini ya, permasalahan ini yang sekarang terjadi di industri musik itu. Forum terbaiknya ya untuk seluruh stakeholder di industri musik, forum terbaiknya adalah di MK gitu, karena kita akan dapat kepastian hukum ya kan, daripada ribut di ranah publik. Ya udah di sana kita bertanya bareng-bareng, terus hakim-hakim terhormat MK lah yang memutuskan undang-undang apa yang harus yang terjadi gitu. Jadi sekali lagi ya Mbak yang cantik, yang terbaik, yang baik, dan TV One juga yang selalu kerjasama dengan semua penyanyi. Itu berita yang sekarang tersebar tuh banyak banget yang salah, bukan menggugat, bukan, kita cuman mengajukan permohonan uji material kepada MK gitu. Oke, Mas Arman, ini poin-poin permohonannya apa aja sih Mas yang diajukan kepada MK? Mungkin bisa dijelaskan Mas Arman. Oke, jadi kan poin-poin permohonannya tuh sebenarnya kita kan tergabung di dalam visi ya, Vibrasi Suara Indonesia, yang tadi TV One juga sudah menyebutkan gitu, dari Mama Ina, Vina Panduwita sampai Bernadia, ada situ sekitar 61 penyanyi kalau nggak salah. Tapi kemarin yang akhirnya bisa mendapat tanda tangan tuh cuma 29 orang karena emang harus cepat. Itu pertanyaannya tuh ada di Instagramnya Visi semuanya. Jadi satu, apakah performing atau penyanyi itu harus minta izin dulu langsung ke pencipta gitu, kalau misalnya mau nyanyiin, mau nge-performin itu lagu. Yang kedua, apakah yang punya kewajiban hukum membayar royalty performing rights itu, royalty performing itu penyanyi atau penyelenggara gitu kan. Terus yang ketiga, bisakah orang atau badan memungut atau menentukan tarif royalti tersendiri di luar mekanisme yang sekarang dan selama ini terjadi. Kan selama ini yang terjadi itu kan yang ininya tuh menarik itu LMK ya, LMK dan MKN. Nah itu apakah bisa nggak sih menurut hukum orang atau badan tuh menarik di luar mekanisme itu sendiri gitu? Itu sih pertanyaannya. Oke, baik Mas Arman, tapi ini artinya selama ini apakah musisi langsung menyanyikan lagu-lagu yang pernah hits atau pernah viral tersebut, apakah ada izinnya atau misalnya langsung dinyanyikan saja, atau mungkin ini ada laporan dulu kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau seperti apa Mas Arman? Bagus. Nah ini kan gini, penyanyi itu kan macam-macam ya Mbak ya.
penyanyi itu ada yang mempopulerkan lagu itu, misalnya gini, eh, misalnya saya bersama Gigi punya lagu 11 Januari. Nah, yang mempopulerkannya itu kan suara saya yang mempopulerkan ya kan? Tapi misalnya ada yang namanya Budi menyanyikan lagu 11 Januari. Nah, itu kan Budi itu kan bukan yang mempopulerkan, tapi dia membawakan lagu saya yang mempopulerkan. Jadi penyanyi itu ada bermacam-macam. Nah, ketika saya menyanyikan lagu 11 Januari yang mempopulerkan itu sebelumnya ketika saya ya kebetulan kalau 11 Januari ciptaan saya juga, ciptaan bujadan saya. Cuman andai kata lah 11 Januari itu ciptaannya Nino misalnya gitu ya, atau ciptaannya Ariel lah misalnya gitu ya. Saya menyanyikan. Kan sebelum saya menyanyikan, Mbak, itu kan Ariel itu dikontrak dulu sama label. Ya kan? Real, Arman mau nyanyiin lagu lu nih 11 Januari. Oh iya, oke siap. Bayarannya berapa? Seperti biasa aja, misalnya Ariel sudah terbiasa dengan si label itu gitu ya, harganya berapa. Nah itu udah dikontrak duluan. Kalau saya kan sebagai penyanyi ya cuman menyanyikan aja. Man, ini ada lagu Ariel bagus nih, judulnya 11 Januari, lu nyanyiin ya. Oke, saya nyanyikan. Jadi sebetulnya royalti, kontrak dan sebagainya tuh udah awal sebelum lagu itu terjadi, bahkan sebelum lagu itu misalnya meledak, viral dan sebagainya, apa-apa segala macam, itu sudah terjadi gitu. Nah, jadi ini kan beda-beda nih. Saya tuh penyanyi yang mempopulerkan. Jadi ketika saya membawakan lagu itu, kan memang harus saya membawakan lagu itu. Iya kan? Karena kan itu lagunya saya, istilahnya lagu singlenya saya, lagu albumnya saya. Karena udah dikontrak dari awal gitu. Ya masa sekarang gini, kan analoginya gini, saya udah disuruh nyanyiin sama label lagunya Ariel yang judulnya 11 Januari. Terus pas udah jadi, udah bikin video klip, saya nggak nyanyiin. Kan lucu ya. Kan pasti terus di kontrak saya sebagai, nah ini kontrak saya sebagai penyanyi kepada label juga ada pasal saya bunyinya nggak lengkapnya kurang hafal ya, tapi istilahnya gini, bunyinya tuh ya kamu harus ngepromoin lagu ini. Kalau kamu tidak mau promo, misalnya disuruh tanggal 11 kamu promo ke podcast ini gitu, saya nggak mau, itu bisa dapat uang prestasi tuh, bisa saya dituntut gitu kan. Nah berarti kan emang di kontrak sebelumnya itu saya memang harus menyanyikan lagu itu gitu. Saya harus mempromokan lagu itu. Ketika lagu itu meledak, ketika lagu itu viral, saya main di sebuah show, sebuah festival gede atau apapun yang kecil atau gathering, kan saya pasti akan menyanyikan lagu itu kan. Iya kan? Gak mungkin saya tidak menyanyikan lagu itu. Karena selain kewajiban dari label, selain itu juga lagu jagoan saya, lagu hitsnya saya, ya pasti harus menyanyikan lagu itu. Udah gitu pasti request juga kan. Orang yang datengin misalnya gathering di perusahaan, ya pasti kan request juga lagu 11 Januari bawain dong Arman. Iya Mas Arman, artinya memang kontrak itu sudah ada sejak awal sebelum lagu itu dinyanyikan. Lalu Mas Arman, ini apakah permohonan yang diajukan kepada MK ini ada kaitannya dengan kasus dari Agnes Monica dan juga Ahmad Dhani kemarin atau seperti apa Mas Arman? Iya, itu kan sebetulnya gunung es yang mencair, ya ledakan gunung yang besar akhirnya kan terjadi di akhirnya titik kulminasinya adalah di situ. Sebetulnya manifesto yang pertama Visi keluarin di Instagram itu kan ada hubungannya dengan ini kan ada ketidaksempurnaan kerja LMK dan LMKN. Itu kan sebetulnya gitu. Nah, makanya tiba-tiba ketika kasus ini bergulir semakin besar, tiba-tiba kok jadi berantem antara pencipta dan penyanyi gitu. Padahal kan kita pencipta dan penyanyi itu satu kesatuan yang sangat bersatu gitu kan. Kenapa jadi saling tuntut menuntut gitu. Apalagi kalau yang tadi saya bilang, seseorang penyanyi yang mempopulerkan lagu itu akhirnya jadi ribut dengan pencipta. Makanya kita mengajukan ke MK mengajukan permohonan uji material. Ini kita bingung nih sebagai ujung tombak performer harus gimana gitu. Apakah kalau mau nyanyi lagu yang dipopulerkan saya harus izin dulu? Terus yang bayar tuh siapa? Saya penyanyi atau penyelenggara gitu. Makanya kita bertanya kepada MK gitu.
bukan menggugat loh, bukan menggugat. Saya tekankan lagi untuk Ridwan oke. yang terhormat Iya. ini, bukan menggugat, bukan menggugat. Uji materi berarti ya? Iya. Oke, baik. Betul. Baik. Iya, baik. Mas Arman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Sama-sama. Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini juga segera diberikan titik terang. Terima kasih, Mas Arman. Amin, amin, amin.